2. Berarti kita harus balas hari itu juga. Dia balas persyaratannya KTP, SIM B2 umum, dan vaksin. Dosis. Oh gitu Pak, tidak apa-apa. Silakan Bapak urus SIM-nya terlebih dahulu. Dari kata-kata yang satu baris itu aja Mas, lega sudah. Lega sih. Cuman ini apa orangnya benar-benar menyuruh ngurus dulu atau gagal ya masalahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian Gadget Channel. Salam sejahtera, sukses buat kita semua. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ditemani dengan teman kita, teman baru saya ini ya. Teman ini asalnya dari Sumatera Barat dan dia sudah baru-baru ini bergabung dengan perusahaan tempat saya bekerja. Informasinya juga dari Instagram kan, dari Instagram saya waktu itu dia terus koneksi dengan saya, akhirnya bisa ketemu kopi darat langsung. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman teman ini ya. Teman ini mau berbagi pengalaman karena banyak adik-adik di luar sana yang selama ini banyak bertanya kepada saya dari mana asalnya cari pengalamannya, dari mana awal-awalnya kerjanya seperti apa, ya kan, bisa kerja seperti apa. Nah, teman ini punya cerita ya. Semoga nanti bisa membuat motivasi lah, jadi motivasi buat adik-adik semua biar lebih semangat lagi jika ingin tahu dunia tambang ataupun alat-alat berat lah. Oke, ya, untuk teman ini perkenalkan diri, dari mana asalnya, terus ya gimana lah, ceritakan asal-asal mulanya lah gitu. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Sutri Andika. Saya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Sawalunto, dari Kecamatan Telawi. Dan awalnya saya dulu bekerja di PT yang bernama Bivagio Coal Indonesia dari tahun 2013. 2012 saya tamat SMK ya. Jadi nggak sampai nganggur setahun sih. Belajar membawa ekskavator lah ya, PC 200 itu kan. Awalnya mulai dari, kalau di sana namanya helper. Kalau di tambang sini kan apa lain lagi helpernya kan, istilahnya nggak ada helpernya kan. Kalau di sana helper itu kerjanya awalnya dulu ngegris, ngasih pelumas untuk di apa itu kan, untuk di alat itu kan, terus mengisi solar, mengisi bahan bakar, membersihkan unitnya sebelum operatornya naik nanti kan. Selama 1 tahun saya jadi helper, saya banyak menimba ilmu gitu kan. Jadi habis itu saya tidak bisa istilahnya dapat pegangan alat lah. 1 tahun saya berhenti dulu, saya cari kerja lain, bisa itu, dan kembali lagi bawa unitnya 2015, tapi belum juga jadi operator, masih helper juga istilahnya, serap lah gitu, udah disuruh kan serapnya. 2016 tepatnya masuk, apalagi kan ada unit datang, nah kebetulan dapat pegangan dan dikasih kepercayaan kan. Nah kebetulan di sana bekerja selama 33 bulan sampai 2019. Dan setelah 2019 saya mengajukan resign karena kontrak perusahaannya udah hampir namanya di PLTU itu kan, udah mau hampir goyang lah gitu kan Mas. Di PLTU ya. Ya jadi daripada susah cari kerja di sana, namanya kotanya kota kecil Mas. Kalau istilahnya mencari kerja itu gini, harus benar-benar ada orang dalam lah kalau di Suntir. Jadi susah kita kan. Jadi karena kebetulan ada lowongan buka, saya resign, lamar lagi ke subkon PLTU-nya juga. Pindah lagi ke subkonnya PLTU-nya gitu kan. Terus udah dipindah gitu, saya minta kerjanya ke bagian yang skill. Istilahnya kayak skillnya itu kan di mekanik lah gitu. Masalahnya alat nggak ada itu subkonnya. Yang unit nggak ada, dia kan, dia cuma ada tenaga logistik, mau ADM-nya,
Terus juga yang bagian lapangannya juga driver-driver gitu kan. Saya minta driver, cuman alasannya karena penuh, belum ada penambahan driver. Nah, yang ada cuman di bagian kebersihan. Ya udah, daripada saya apalah namanya kan tidak bekerja dan juga apa ikhlas saja. Nah, bekerja dulu kan, dan juga surat surat keterangan kerja sudah dapat dari PT yang itu sebelumnya. PT sebelumnya waktu Nah, bawa iya, Pak ekskavator ekskavator itu ekskavator. 2019 Tapi disimpan. posisi sampean masih spare waktu dia Nah, belum masih pegangan. spare. Nah, istilahnya pengalamannya berharga sebenarnya, Mas. Sebenarnya saya dikasih untuk apalah ini, bakalan bisa lah di kerja itu. Yang penting di surat pengalaman kerja itu, walaupun kita belum dapat pegangan asli, kalau di ini itu kan kita minta surat pengalamannya. Jangan pernah bikin surat pengalaman kerja itu istilahnya helper atau gimana. Kalau kita sudah mencoba di dunia alat berat itu kan, istilahnya kalau 1 tahun 2 tahun kita pasti sudah bisa menambah ilmu dasar, sudah dapat kan. Bikin aja operator. Walaupun statusnya masih helper. Itu masih Walaupun helper. statusnya masih helper, tapi sudah bisa menjalankan. Gitu kita resign, minta pengalaman kerjanya operator. Operator. Jadi jangan helper. Jangan helper. Misalnya kalau helper untuk kita masuk ke satu perusahaan susah jadinya, Mas. Nah, jadi kalau kita minta operator, terserah mau bikin operator PC 200 kah, mau bikin operator 200, 300, 400 kah, terserah. Yang penting statusnya operator. Sama aja, cuman kan bodinya aja beda. Bodinya aja beda. Sebenarnya. Iya. Ya itulah. Jadi berarti ya perjalanannya dari mulai helper berapa tahun tuh dari helper? Kalau helpernya, kalau dihitung perjalanannya lama itu, Mas. Dari 2013 ke 14 setahun. 14 saya berhenti karena gini. 14 ini perusahaannya tidak menambah unit. Dan cuman di luar dari Kota Lunto unitnya nambah. Saya nggak mau ikut keluar. Alasannya karena jauh dari keluarga dulu kan, karena adalah sesuatu hal bisa jauh dari orang tua atau dari apa kan, tuh mau ikut saya. Dan saya minta unit itu apakah ada datang baru di Kota Lunto ini apa enggak. Dibilang enggak ada. Ya daripada saya jadi helper terus, jadi apa kan. Dan perusahaan itu mempersilahkan kalau pengen bekerja tempat lain, dia pun mengasih surat keterangan kerjanya operator. Padahal saya setahun baru, Mas. Begitulah yang didukung oleh perusahaannya itu kan. Jadi kalau dibilang sih dari pengalaman helpernya, kalau hampir 1,5 tahun sih. Ya, berarti bagusnya perusahaan tuh ya dia istilahnya menghargai juga. Bahwasanya kamu bisa bawa alat. Nah, bisa bawa alat. Artinya dia mau mengeluarkan pengalaman kerja operator walaupun ya. statusmu sama dia itu kan masih helper. Mau dia ngeluarin termasuk bagus. Dia istilahnya biar teman ini di mana kan statusnya bisa naik gitu. Masalahnya dia juga menghargai, kata Mas tadi, menghargai bagaimana masa kerja kita, dan juga kalau kita di situ kita tidak bisa naik. Jadi kan maklum lah dia kan, masa udah berapa tahun helper terus, apa orang ini tidak mampu kah atau gimana. Padahal memang perusahaan itu tidak bisa menambah alat kan, karena ya kalau PLTU tuh gini, Mas, kontraknya 3 alat misalnya, dikontrak per 3 tahun alatnya itu. Habis 3 tahun, kalau seandainya perusahaan berani lagi ngambil baru, PLTU persilakan. Cuman 3 ambil baru, yang 3 ini peremajaan ya, bukan 3 datang, yang 3 ini tetap kerja. Bisa kita naik. Itu gitu kan, dia punya batas. Kalau itu cuma mampu 3 gitu aja kan, gitu. Itu perjalanan waktu pas awal mula. Nah, terus sekarang ini kan, sekarang kan kita sudah ketemu ya. Iya, udah ketemu. Nah, awal mulanya nih biar teman-teman semua di luar tahu ya, karena kebanyakan kan saya bagi-bagi posting pengalaman kerja ya. Banyak yang tanya, begini kok nggak bisa masuk sih, masukkan lamaran kok nggak bisa, gini apa harus ada orang dalam, apa harus apa. Ini buktinya nggak ada orang dalam, ya, tapi punya skill kan. Nah, skillnya kita kan tadi kan. Nah, teman-teman kan sudah tahu dia cerita skillnya seperti apa, gitu kan. Jatuh bangunnya sebagai helper itu seperti apa? Itu jatuh bangun helper dulu. Belum jatuh bangun ke sini kan, Mas. Cerita aja, Mas. Mau cerita mana? Mau cerita yang jatuh bangun dia di helper atau cerita bangun dari sini dulu? Jatuh bangun dari helper sudah kan? Sudah diceritakan. Sudah. Sekarang cerita yang jatuh bangunnya kok bisa sampai sini. Sampai sini.